Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dafa Fadlur Rahman. Saya berasal dari kelas 12 IPS 4. Baiklah, saya akan menyetor hafalan SKI, yaitu bab 2 bagian B tentang strategi dalam dakwah para wali songo. Yang pertama yaitu Maulana Malik Ibrahim. Maulana Malik Ibrahim, beliau pada awalnya ia merupakan sosok ulama yang dimana metode dakwahnya menggunakan pendekatan dengan menawarkan putrinya terus untuk diperintahkan untuk berdakwah di kerajaan-kerajaan Hindu seperti kerajaan Majapahit. Namun upaya ini gagal karena ia belum berhasil sampai ke rombongan yang dimana itu para masyarakatnya terkena serangan penyakit sehingga banyak memakan korban. Namun demikian, ujian yang diberikan Wali Songo ini pun tidak membuat Wali Songo menyerah. Ia bertekad untuk berdakwah dan mengislamkan kerajaan Majapahit. Nah, setelah itu pada langkah berikutnya Maulana Malik Ibrahim pun mengambil jalur pendidikan dengan mendirikan sebuah pondok pesantren. Nah, dari situ dinamakan pesantren yang merupakan suatu tempat belajar atau suatu tempat edukasi para santri-santri. Terus, upaya pendidikan di pesantren tersebut, beliau pun dimaksudkan untuk menampung dan menjawab semua problematika yang terjadi di masyarakat dalam masalah agama. Nah, karena komitmen yang dibuat oleh Wali Songo yaitu Maulana Malik Ibrahim, ia pun dijuluki sebagai bapak atau ayah spiritual para Wali Songo. Nah, yang kedua yaitu ada Sunan Ampel atau Raden Fatah. Raden Fatah atau Sunan Ampel, Raden Rahmatullah atau Sunan Ampel dikenal sebagai seorang politikus atau negarawan, yang dimana beliau merupakan sosok tokoh yang mempunyai gagasan atau perencana yang dimana wawasannya tersebut berupa kerajaan Islam pertama di tanah Jawa. Nah, menurut para peneliti sejarah, beliau sosok sebagai yang mengukuhkan Raden Fatah dan juga sebagai sultan pertama Kesultanan Demak atau Kerajaan Demak. Nah, pada akhirnya Kesultanan Demak atau Demak Bintaro menjadi sebuah pusat penyebaran Islam ke berbagai seluruh wilayah di Indonesia. Nah, ada pula nih masjidnya namanya Masjid Agung Demak yang didirikan pada tahun 1478 yang dimana didirikan oleh Sunan Ampel tersendiri bersama dengan para Wali Songo. Nah, yang ketiga yaitu ada Sunan Bonang atau Raden Maulana Makhdum Ibrahim. Beliau merupakan sosok yang sangat memperhatikan tradisi dan budaya masyarakat, yang dimana budaya tersebut telah berkembang. Nah, pada saat itu masyarakat Jawa pun memiliki kegemaran atau sebuah tradisi lah ibaratnya terhadap seni perwayangan, yang dimana wayang tersebut diambil sebuah kisah atau cerita yang diambil dari ajaran agama Hindu dan Buddha. Nah, setelah itu setiap bait-bait yang ada di cerita wayang tersebut selalu diselingi dengan syahadatain atau dua kalimat syahadat yang berbunyi asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Sampai sekarang kita masih terkenal dengan gamelan sekaten, yaitu sebuah tradisi yang dimana tradisi tersebut mengisahkan yaitu pengucapan masyarakat Jawa terhadap syahadatain. Nah, salah satunya yaitu ciptaan Sunan Bonang adalah tembang Durma atau sejenis cepat yang menggambarkan suasana bengis dan penuh amarah yang dimana terjadi dalam kehidupan yang benar-benar nyata atau fana. Nah, karya-karya yang dibuat oleh Sunan Bonang tersendiri yaitu berupa catatan-catatan pengajaran Sunan Bonang yang sudah lama dikenal sebagai suluk Sunan Bonang atau Prambon Sunan Bonang.